Selamat datang di podcastnya Umi Project. Umi baca dan Umi bagikan. Assalamualaikum. Kembali lagi di podcastnya Umi Project. Kali ini seperti biasanya episode-episode sebelumnya Umi bakal mengulas ataupun membaca lagi sebuah buku yang mungkin udah gak asing ya, yang sudah pernah mendengar podcast Umi sebelumnya, bahwa Umi mengulas di bukunya Pak Cahyadi Takaryawan atau yang biasa disebut dengan Pak Cah, yaitu buku Wonderful Parents. Nah ini sebenarnya menarik banget ya. Umi membaca buku ini dari awal sampai akhir tuh sebenarnya kayak mencabik-cabik ya, kayak menampar-nampar gitu. Pokoknya ini materinya itu benar-benar yang paling sering kita temukan kasusnya di lingkungan, baik ya di lingkungan keluarga kita sendiri ataupun lingkungan orang lain, teman ataupun saudara-saudara kita. Nah di buku ini juga, di buku Wonderful Parents ini banyak banget mengangkat kasus real yang mana itu bisa kita jadikan contoh gitu loh. Contoh yang emang benar nyata gitu, yang benar-benar ada dan terjadi di sekitar kita. Nah Pak Cah ini menulis buku ini nih, Masya Allah banget. Umi setelah membaca bukunya itu jadi berpikir ulang, ilmu yang misalnya aku dapetin di buku ini setelah misalnya aku baca gitu ya, Umi ngerasa apa enggak ini ya gitu, enggak dibagikan ke orang lain gitu. Kayaknya ilmu ini tuh penting banget untuk di-share ke orang lain, di-share ke keluarga kita, di-share ke teman-teman yang mungkin saat ini memiliki ataupun sedang dalam fase ada kasus yang beberapa di dalam yang dibahas di buku ini. Sekian banyak kasus yang udah terjadi ya sekeliling kita, yang udah pernah kita temuin gitu, misalnya teman atau misalnya kayak ngelihat anak-anak remaja sekarang, bahkan yang masih bocah aja, yang masih balita aja kok kayaknya misalnya kelakuannya itu suka ikut-ikutan atau apa ya, pokoknya perilaku yang menyimpang, itu kan kita pasti sedih banget. Nah di buku ini pertanyaan pentingnya adalah anak-anak remaja ataupun anak-anak kita ini bagaimana kondisi keluarganya. Nah kalau misalnya kita mau ngejudge seorang anak yang tumbuh misalnya nggak baik gitu lah ya, kalau misalnya dicap wah nakal banget nih anak, misalnya kok anaknya misalnya apa sih kayak berandalan gitu, ataupun anaknya yang pokoknya yang dianggap tuh nggak baik gitu lah ya, nggak bagus gitu ya. Nah kita lihat kondisi keluarganya itu bagaimana. Jadi jangan ujuk-ujuk kita ngejudge seorang anak itu jelek, tapi kita nggak ngulik dulu gitu, sebenarnya latar belakang keluarganya gimana sih gitu. Sebenarnya yang penting itu adalah peran ayah dan ibu di dalam keluarga ya kan, pasti. Jadi kalau misalnya kita ngelihat ada situasi sebuah keluarga yang menghasilkan anak kayak misalnya kurang baik lah ya dalam tanda kutip ya, nah itu kita lihat bagaimana peran ayah dan ibunya, kemudian bagaimana proses pendidikan terhadap dirinya. Kemudian dari rumah tangga seperti apakah mereka berasal? Nah kayak gitu, itu pertanyaan penting. Kemudian karena semua kondisi yang terjadi pada anak-anak baik ataupun buruk tidak pernah bisa dilepaskan dari kondisi keluarga mereka. Maka betapa pentingnya kita melongo ataupun meninjau kondisi keluarga, terutama dalam mendampingi, mengasuh, mengarahkan, membimbing, dan mendidik anak. Nah, atas dasar pertanyaan yang banyak itulah Pak Cahyadi Takaryawan atau Pak Cah itu menghadirkan buku ini, yaitu Wonderful Parents. Tentu lebih bersifat preventif dan edukatif sih, bagaimana menyiapkan orang tua yang wonderful. Kita bisa membayangkan kan kata wonderful. Orang tua yang mampu mendidik anak-anak dengan baik sehingga mereka tumbuh berkembang menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan berkontribusi positif untuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Melihat berbagai fenomena remaja saat ini nih, kita semakin memahami betapa tidak mudah menjadi orang tua ya kan?
yang sudah pernah menjadi orang tua, bahkan yang baru punya anak itu pasti ngerasain, aduh, apa kayak gini ya jadi orang tua, aduh, aku belum siap nih, pasti ngerasain kayak gini. Umi juga ngerasain pertama kali punya anak tuh, Masya Allah, ternyata perjuangan orang tua kita dulu itu nggak semudah dan seenak bayangan orang yang masih single, yang masih jomblo, ingin menikah gitu loh. Jadi ternyata persiapan untuk menjadi orang tua tuh nggak seindah segampang yang kita bayangkan dulu gitu. Ternyata ya kan, ya Umi pribadi sih begitu gitu. Setelah ngerasain dan praktek langsung itu ternyata luar biasa banget perjuangannya. Jadi kita semakin memahami bahwa betapa tidak mudah menjadi orang tua kan. Kalau terlalu ketat mengontrol anak, mereka akan berontak. Karena jiwa anak muda ataupun tidak suka dikekang. Kalau terlalu memberi kebebasan, nah mereka bisa liar tanpa kendali dan membahayakan pihak lain. Orang tualah yang akan dipanggil dan ikut mempertanggungjawabkan perbuatan anaknya. Maka sangat penting bagi kita untuk terus-menerus belajar dan berbekal agar bisa menjadi orang tua yang baik. Menjadi orang tua adalah sebuah kondisi proses dan hasil dengan corak yang sangat beragam. Yang pertama, menjadi orang tua karena terpaksa. Adakah manusia yang menjadi orang tua karena terpaksa? Ya, ada nggak? Ada, yaitu mereka yang menjadi orang tua disebabkan telah terlanjur memiliki anak kandung. Terus, ya mau nggak mau, suka atau nggak suka, maka mereka telah menjadi orang tua semenjak kehadiran anak tersebut. Iya kan? Status menjadi orang tua, baik dia itu masih belia, misal umur baru 14 tahun, tapi sudah hamil dan melahirkan, ya pasti statusnya tetap menjadi orang tua karena sudah melahirkan anak. Menjadi orang tua karena keharusan, karena keadaan yang memaksa mereka itu untuk memulai mengurus anak, realitasnya adalah mereka telah memiliki anak, maka mereka telah menjadi orang tua, dan ini yang disebut sebagai orang tua biologis. Nah, jenis yang kedua adalah menjadi orang tua secara mengalir atau mengikuti naluri jiwa. Ada tipe manusia yang menjalani kehidupan dengan apa adanya, sebagaimana orang-orang pada umumnya. Sebagaimana lazimnya sejarah manusia, sekolah, kuliah, bekerja, menikah, membentuk rumah tangga. Sebagaimana yang lazim dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Ia melihat hal seperti itu ada pada ayah dan ibunya, melihat itu ada pada keluarga besar, kerabat, tetangga, dan masyarakat umumnya. Maka ketika memiliki anak, mereka pun cenderung menerima kehadiran anak secara sukacita dan bahagia. Sebagaimana orang-orang pada umumnya, namun sayangnya mereka tidak mengerti harus berlaku bagaimana terhadap anak-anak tersebut. Nah, jenis yang ketiga, menjadi orang tua sebagai proses sadar dan bertanggung jawab. Seorang lelaki atau perempuan menyadari peran besarnya di muka bumi bahwa mereka dihadirkan oleh Allah untuk mengemban misi ibadah dan misi kekhalifahan. Maka ada tugas mulia untuk menjalankan misi tersebut, yaitu melahirkan generasi. Dengan kesadaran utuh seperti ini, mereka melakukan proses pembelajaran secara berkesinambungan melalui lembaga formal ataupun belajar secara non-formal bahkan mandiri. Mereka menyadari kelak harus menjadi orang tua yang mampu mendidik, membimbing dan mengarahkan anak-anaknya menuju kebaikan kehidupan dunia hingga akhirat. Mereka terus-menerus menempa diri untuk menjadi pribadi berkualitas, pribadi unggul, kemudian mencari jodoh yang seimbang, membentuk rumah tangga, serta melahirkan anak-anak dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. Maka mereka mengerti bagaimana memperlakukan anak, bagaimana misalnya mengarahkan, membimbing, mendidik, mencintai, menyayangi, dan membersamai tumbuh kembang anak hingga anak-anaknya dewasa. Nah, inilah yang disebut dengan wonderful parents. Bagaimana yang akan saya bahas dalam buku ini, kata Pak Cahyadita Karyawan. Jadi di buku Wonderful Parents ini adalah orang tua yang sadar, mengerti dan memahami peran besar mereka dalam keluarga. Wonderful Parents adalah ayah dan ibu yang mencintai peran dan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Wonderful Parent juga adalah orang tua yang harus menerus belajar karena menyadari bahwa sangat banyak ilmu yang harus mereka miliki untuk menjalankan peran mendidik anak.
Wonderful parents adalah orang tua yang menyadari bahwa keterbatasan dalam dirinya, namun pandai untuk mencari solusi dalam mengatasi keterbatasan tersebut. Nah, di buku ini tuh banyak banget ya bahasannya, ada sekitar 10 bagian. Bagian pertama itu memilihkan ayah dan ibu terbaik untuk anak. Kemudian bagian kedua, suasana keluarga Anda adalah fondasi pendidikan bagi anak. Bagian ketiga, bersiap menerima kehadiran anak. Bagian keempat, mendampingi proses tumbuh kembang anak. Bagian kelima, memberikan makanan yang halal dan thayyib untuk anak. Keenam, memberikan lingkungan yang kondusif. Bagian ketujuh, menumbuhkan potensi kebaikan anak. Kedelapan, memilihkan sekolah terbaik untuk anak. Kesembilan, memberikan keteladanan terbaik untuk anak. Bagian ke-10, menjadi sahabat anak. Nah, buku yang sederhana ini nanti bagian 4 selanjutnya, episode selanjutnya Umi bakal bahas dari mulai bagian pertama, karena sebelumnya episode sebelumnya Umi ada ngambil bagian tengah gitu yang memang pas dengan kasus yang lagi ditanyain sama teman-teman. Banyak banget yang nanya bagaimana cara membersamai anak ya waktu itu. Jadi Umi ambil yang bagian episode bagian kelima kalau nggak salah. Nah, ini kita ulang dari awal biar nyambung ya. Dan yang lebih penting lagi, bagi yang misalnya punya uang, punya kelebihan rezeki, bisa dong beli bukunya langsung ke Pak Cahyadi Takaryawan, buku Wonderful Parents, menjadi orang tua yang keren. Nah, keren banget ya bukunya. Terima kasih ya yang sudah mau mendengarkan podcast Umi kali ini, mengulik sedikit buku Wonderful Parents. Kenapa buku ini tuh wajib untuk dibaca, bahkan wajib kita bagikan ke orang lain ketika kita tahu gitu. Nantikan ya episode Umi setelahnya nanti, episode berikutnya nanti bakal Umi ulik bagian yang pertama, yaitu memilihkan ayah dan ibu terbaik untuk anak. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Umi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.